A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang selamat, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini kita bisa dipertemukan kembali untuk bersama-sama bersilaturahim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menambah pundi-pundi amal soleh, dan semoga dimasukkan kepada bentuk amal soleh yang menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita bermohon semoga melalui silaturahim ini, itikaf di masjid ini, menjadi wasilah Allah layakan kita dianugerahkan kenikmatan dunia, di antaranya bagi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang dianugerahi syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Koko yang telah memberikan kesempatan, dan juga ibu bapak sekalian yang sudi untuk mendengarkan, mengikuti kajian subuh kali ini, walaupun mungkin tidak begitu galib dengan yang lainnya. Kalau Ustaz Koko kitab kuning gitu ya, kalau saya entah kitab kuning, entah kitab putih, entah kitab apa gitu ya. Tapi ini sesuai dengan background keilmuan saya saja begitu. Baik, ibu nama sekalian, terima kasih juga sudah berikan kesempatan. Hari ini akan saya sampaikan terkait dengan sistem indera. Kalau bulan yang lalu berkaitan dengan sistem syaraf, nah kelanjutan daripada sistem syaraf itu adalah bagaimana Allah memberikan anugerah kepada kita semuanya tentang sistem indera. Ada yang disebut dengan punya indera keenam katanya, entah indera apa, indera movement mungkin ya. Tapi setidaknya melalui kajian kali ini, moga-moga kita semuanya menjadi sadar bahwa kalau di biologi itu banyak orang yang ilmuwan membanggakan dirinya telah menemukan, oh reseptor begini, oh kalau di penciuman begini, oh kalau mata begini begitu. Tetapi jauh berbangga lagi kita sebagai umat muslim yang ternyata di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas disampaikan yang namanya hasil indera itu ada bentuknya, ada fungsinya, ada tujuannya gitu. Ya, maka dari itu ini yang akan saya sampaikan, fungsi sistem indera manusia, perspektif sains terintegrasi Al-Quran dan Al-Hadis. Nanti ujungnya apa sih? Apa sama enggak dengan sistem syaraf ujung-ujungnya dalam secara fungsionalnya begitu. Nah, ini saya awali dengan perspektif Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran itu kita tahu isinya adalah mengenai bahwa tidak hanya berisi tentang ilmu agama saja. Jika seseorang ingin mengkaji ilmu pengetahuan lain, maka rujukan utamanya adalah Al-Quran. Makanya kalau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu dikenal dengan wahyu pemandu ilmu. Ada yang memposisikan Al-Quran sebagai sumber utama, ada yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, ada yang menjadikan keduanya berintegrasi. Jadi lamun teamah membaca Al-Quran itu kemudian memunculkan suatu inspirasi, oh ternyata Al-Quran itu ada tentang sains, maka berarti dia berkata bahwa Al-Quran sebagai inspirasinya. Tetapi ketika misalkan seorang mempelajari sains, kemudian dia merujuk ke Al-Quran, bagaimana di dalam Al-Quran, maka diartikan bahwa Al-Quran sebagai rujukan gitu. Tetapi lebih banyak yaitu Al-Quran dan sains digandengkan sehingga akhirnya menjadi suatu bentuk integrasi.
ketika seseorang merujuk ke Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai bentuk integrasi, ternyata hasilnya ketika Barat meninggalkan Alkitabnya, mereka lebih maju dalam sainsnya. Tapi ketika seorang Muslim mengintegrasikan Al-Quran, ayat Al-Quran itu dicecepung terus gitu dalam mengkaji sains, ternyata lebih maju gitu. Karena ternyata apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu betul-betul terjadi. Bahkan ketika sains itu memerlukan yang namanya logika, Al-Quran tidak perlu logika, maka ternyata ketika digabungkan setiap logika-logika yang ada di dalam sains dan paparan-paparan dalam Al-Quran itu matching semuanya. Tidak ada yang tidak matching. Subhanallah ya. Nah, maka tolak ukurnya kebermanfaatannya itu bagaimana kalau sistem indera ini apakah mentauhidkan kepada Allah atau justru menjauhkan kepada Allah gitu. Dan kenyataannya bahwa ketika sains ini digandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan manusia. Oke. Kemudian yang kedua, sains adalah suatu pengetahuan yang memiliki karakteristik tertentu, diantaranya saintis, ilmiah. Jadi lamun uyah pasti rasana asin, mun gula pasti rasana manis. Jadi teologis, lamun nyeduh kopi ku uyah rasana amis. Cek sains mah teologis. Tapi di dalam Islam, ketika seseorang sudah sampai ke tataran ma'rifatullah, saya masih ingat ketika pun Bapak tahun 70-an, berarti pun Bapak tanya tahun 70-an mondok di Cipasung. Kemudian mereka itu ngalah lauk di balong Pak Kiai, geus mah ngalah lauk nage teu bebeja. Minta minyak nana oge Kak Kiai. Pun Bapak tahu persis di dapur itu tidak ada minyak. Tapi ketika bila santrinya minta minyak, Pak Kiai hanya ke jamban ke kan ada baknya, kalau kamu mau bak agung. Beliau nyium tina eta tapi dibikin jadi minyak gitu. Walau orang bisa waktu ke hardi walau pika. Tetapi ajak Allah kudu memang begitu ya begitu gitu. Teu ka hardi ku akal. Tetapi kalau saya di sini dia berkata bahwa aktivitas manusia itu didasarkan pada logika ilmiah, tetapi agama terkadang kita menemukan hal-hal yang irasional. Tetapi itu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah mendengar dulu ya, kalau kiai dulu itu pengen ke Mekah, bismillahirrahmanirrahim, adua ting juga di Mekah. Lamun ayeuna bisa kitu kabeh. Pihak bandara bangkrut semuanya. Baik. Berikutnya, fungsi sains indera dalam sains itu apa? Bahwa manusia memiliki beberapa indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, kulit yang dikenal dengan panca indera. Nah, semua indera tersebut digabungkan, dikoordinasikan dengan sistem saraf yang kita bahas pada bulan yang lalu. Maka dengan alat indera tersebut, akhirnya manusia memiliki yang namanya fungsi, yaitu dapat menerima kemudian menanggapi rangsangan yang sampai pada alat indera dengan sistem saraf yang tadi. Ilamun anu juga kena sampean anu magarawakna mulung. Henteu magarawak sampean. Berarti nandani bahwa sistem sarafnya berjalan dengan baik. Berarti bahwa indera peraba kulitnya itu berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih indera ini bisa berfungsi atau berkembang. Kita lihat dulu ini ya. Nah, biar lebih real bagaimana sih urutannya kejadiannya. Ini menggambarkan bagaimana ketika proses sperma itu berjuang. Jadi sperma itu masuk ke dalam vagina, sebagian besar mati di dalam vagina. Kemudian dari sini masuk ke mulut rahim, ke cervix. Nah, ini mulut rahim digambarkan.
dan di mulut rahim pun tidak sedikit yang gugur. Kenapa begitu banyak? Karena digambarkan 300 sampai 400 juta yang masuk ke sini. Atau ini jelas atau enggaknya dari belakang? Nah, kemudian dia menelusuri jalan terus ke dalam Tubakolopi, ada yang di kanan, ada yang di kiri, begitu ya. Mau ke daerah ovarium. Ini penggambaran saja ya Ibu, bukan berarti disimpan kamera ke dalam. Nah, kemudian bertemu berikutnya. Nanti dia bertemu dengan sel telur. Dan ini kalau digambarkan dengan larinya manusia sama dengan kurang lebih seseorang lari sekitar 30-40 km. Kalau digambarkan dengan kehidupan proporsi besarnya sperma dengan sel dengan manusia. Nah, ini apa yang kayak pohon eri, jika tanaman eri gitu. Nah, itulah yang membuat sel telur nanti itu bergerak menuju ke ovarium, ke dalam ovarium, ke rahim. Di gerakan ini karena mereka belum punya kaki, belum punya alat gerak. Jadi dia berangkat. Nah, kemudian saat dicoba salah satu topologi, mereka menemukan sel telur, kemudian mereka menempel di dinding sel telur ini. Ya, kalau yang keluarnya okulasinya di kanan berarti di kanan, kalau okulasinya di kiri berarti di kiri. Biasanya salah satu saja kebanyakan. Nah, kemudian mereka salah satu di antara sel sperma tersebut ada yang nempel di situ. Nempel dan bisa memasuki 3 lapisan pertahanan yang dimiliki oleh sel telur. Nah, seperti itu. Jadi dia mengeluarkan dari kepalanya itu akrosom namanya, cairan, dan dia bisa masuk ke dalam sel telur tersebut. Tapi ketika sudah masuk, maka siapapun yang masuk sudah tidak ada, dikunci. Maka itulah hebatnya perempuan. Kenapa perempuan itu kalau sudah ditinggal oleh suaminya, meninggal terutama, jarang yang memilih nikah kembali. Kalau kita lihat dari sininya saja, perempuan itu kalau sudah menerima satu cinta, udah tutup lawan si dua kakak semuanya. Itu hebatnya. Yang lain boleh nunggu di luar tapi tidak menjadi kekasihnya. Nah, ini masuk kromosomnya. Nah, kita mulai di sini bersatu antara kromosom ini, kromosom X atau Y dari laki-laki bertemu dengan kromosom dari seorang perempuan. Kemudian ini yang terjadi, menyatu. Jadi kalau XX berarti dia anak perempuan, kalau XY berarti dia anak laki-laki. Nah, kemudian membelah jadi 2, dari 2 membelah lagi itu sambil berjalan menuju ke dalam rahim. Jadi 4 jadi 8, 16, 32 terus bergerak-gerak. Sampai di sini dalam itu membelah terus-terusan. Tapi tanpa menambah volume gitu, hebatnya. Jadi walaupun membelah jadi 16, 32 tidak menjadi besar, tetapi ukurannya masih sama. Nah, kemudian ini akhirnya menggelinding dan nempel di dalam rahim. Nah, ketika nempel di dalam rahim, maka kemudian dia akan mencerna dinding rahim seperti ini. Akhirnya mencerna dibelesep gitu ke dinding rahim, dan kemudian dia akan terus membelah, dan kemudian di situ terbentuklah proses yang namanya organogenesis atau terbentuknya organ-organ. Nah, terbentuk organ-organ di sini dimulai yang disebut dengan pemetaan nasib. Makanya kalau seseorang berhubungan intim pada masa subur, maka sampai hari ke-30 dari situ jangan mengkonsumsi obat-obatan kayak misalnya obat warung lah, obat-obatan gitu. Karena kalau sampai teratogenik ini muncul, maka proses pemetaan nasib ini akan tidak berjalan dengan baik. Jadi di sini kita lihat bahwa terbentuknya tuh yang pernah saya sampaikan seperti jangkel opak itunya, dia tuh melekuk ke dalam, melekuk keluar, sehingga ini akan menjadi kepala. Ini akan menjadi tulang belakang. Di bagian atas ini ada tulang belakang, ini calon muka, di sini calon jantung. Nah, ini udah mulai berdetak jantungnya. Jadi ini calon muka kalau seperti duyung, pikir-pikir mana jalan tidak putri duyung tuh.
terbentuk air terbentuk ini tulang kepala. Jantung itu pertama kali yang terbentuk jantung. Kemudian ini ekor sama dengan ekor kecebong, cuman ekornya itu lama-lama menghadap ke dalam. Nah lihat, mata belum ada, mulut juga baru ada cabang mulutnya, jebak gitu, ke pinggir, tidak kecil tapi besar sekali. Yang jelas sudah ada adalah jantung. Ini adalah tali pusat di sini nempel. Ini ekornya kayak kecebong asli. Nah, kemudian sel-sel ini membentuk jaringan ini kemudian membelah, dan terbentuklah spesifikasi organ. Nah, spesifikasi organ ini terus berkembang. Yang jelas jantung masih terbentuk, kulit sudah mulai ada, ini vertebrae, tulang belakang ini calon kaki, nanti calon tangan dari sini akan muncul. Nah, kita lihat di sini yang berkembang berikutnya adalah mulut masih, kemudian muncul mata. Nah, dalam hari-hari berikutnya, minggu-minggu ke-15, minggu ke-16, ini muncullah di calon mulut sudah mulai ada. Nah, lihat di sini sudah mulai calon mata. Di antara organ indera yang lain yang mulai muncul itu adalah di sini bagian mata, di sini bulat, semacam terbentuk bulatan. Nah, oke, di sini kayak sirip kayak insang ya kalau awal-awalnya di bagian pinggirnya. Nah, barulah sekarang terlihat mulai ada calon mata ya. Ada tegak. Ini nanti usia-usianya kita lihat. Nah, calon mata sudah mulai ada bulatan di sini. Calon mata, ketika calon mata ini sudah ini yang hitam. Tuh, makanya saya sampaikan waktu itu mata itu dari pinggir bergerak ke depan gitu. Makanya kalau ada yang teratogenik, ada kesalahan. Nah, ini juga pada kaki saya pernah sampaikan bahwa kaki manusia itu tangan itu dulunya berselaput. Di sini terlihat jelas. Nah, mata sudah mulai, mulut sudah mulai, baru ada celah telinga. Dan ini nanti kita akan sambungkan dengan Al-Quran. Berapa jumlah ayat yang berbicara tentang mata, berapa yang bercerita tentang telinga dan kulit dan lain sebagainya. Nah, ini terus berkembang, otak terus berkembang. Di sana di dalamnya terus berkembang, ada jejaring otak yang terus tumbuh. Nah, telinga baru ada cupingnya. Telinga baru mulai muncul cupingnya. Mata sudah mulai ada bola matanya yang hitam. Bola matanya sudah mulai muncul. Kemudian berikutnya hidung kakaran demes, demes. Nah, baru muncul saja. Dan rongga hidung di sini masih nyatu dengan rongga mulut. Nah, kemudian terbentuk hidung, berlubang hidung. Ini mulut, dan kalau tertutup ya seperti ini akhirnya. Mata sudah mulai bisa ada ininya, ada kelopak matanya. Nah, telinga sudah mulai terbentuk bentuk formasi telinganya. Nah, dari sini kemudian organ-organ yang lain menyesuaikan tuh. Telinga sudah mulai, mata sudah bisa menutup, tangan sudah terbentuk, mulut juga sudah terbentuk. Begitu. Ya. Sini sudah. Nah, ibu dan bapak sekalian, sekarang kita mulai melihat dari video yang tadi disampaikan bahwa manusia itu dibentuk organogenesisnya itu dari minggu ke minggu. Nah, sekarang kita lihat fungsi indera dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang pertama adalah pendengaran. Kita lihat ada berapa surat di sini? 3 ya. 1 Al-A'raf 179 ayatnya. An-Nisa Al-Isra ayat 36, Yunus ayat 31. Nah, kalau pendengaran ada 3 surat. Tapi kalau penglihatan kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 surat. Begitu. Nah, kita lihat dulu dari yang atas terlebih dahulu.
bahwa pendengaran itu adalah pertama terbentuk pada minggu ke-8. Nah, di sini sampaikan. Pendengaran mulai terbentuk pada minggu ke-8 sampai ke-12. Itu baru mulai terbentuk tadi. Baru ada lubangnya saja. Nah, kemudian pada minggu ke-24 sampai 26 maksimal berfungsi. Makanya ketika kita sedang memiliki anak dalam kandungan, pada mulai usia 6, 8 sampai 12 bahkan 24 sampai 26 minggu itu harus diperdengarkan suara-suara yang membuat dia itu menjadi tentram. Nah, di sini ada seringkali didengarkan murotal, sholawat atau musik instrumen. Ada juga yang suka mendengar pasea. Jangan dikira bahwa anak lahir dalam kondisi kurang cerdas, diantaranya ketika pada minggu-minggu mulai minggu ini 8 sampai 26 ini berarti sampai sekitar 4 bulanan itu pegawai pasea, dihina dan lain sebagainya, sehingga akhirnya anak tersebut lahir dalam perkembangan otak yang kurang maksimal. Karena ketika disampaikan hujatan-hujatan, perkembangan otaknya akan lambat. Tetapi ketika disampaikan murotal, musik instrumen, pokoknya yang bikin happy aja. Mau kita balanya uang poin nanti kan katanya sejuta suka gitu. Yang penting bahagia maksudnya gitu. Nah, di sini akan sangat dia resapi apa yang dia dengar gitu. Nah, tetapi ketika kita lihat penglihatan, makanya kalau ibu lagi hamil, misalkan pada usia-usia itu, ketika langsung pada sinar matahari suka bergerak bayinya. Kenapa? Karena silau gitu. Akhirnya perempuan gitu, atau ditutup dengan kain yang tebal. Kenapa? Karena mata juga sudah terbentuk begitu. Ya, baik. Berikutnya, nah, di sini disampaikan bahwa bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata. Nah, diberikan mata. Jadi gini, kalau mata di sini lebih banyak, sedangkan pendengaran yang kedua. Secara pembentukan tadi mata dibentuk dari awal dan fungsinya nanti akan berfungsi dengan baik kalau dimaksimalkan dalam usahanya, apakah gizinya dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah setelah penglihatan pendengaran. Artinya bahwa ketika ada yang namanya proses pendengaran, itu manusia itu akan mencermati apa yang dia simak di lingkungannya. Dan untuk penglihatan, dia akan memaksimalkan penglihatannya kalau digunakan sesuai dengan fungsinya, begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, semua aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang beri nasihat. Nah, di sini kita diminta untuk memaksimalkan mata. Jadi secara global orang rata-rata bisa melihat. Maka sebelum menjustifikasi sesuatu, lihat dulu apa datanya, apa yang terjadi, apa yang harusnya dilakukan. Baru setelah itu adalah dengarkan. Jadi namun ayah orang datang ke kita, jangan menjustifikasi. Nah, bikin duit, gitu. Jadi lihat dulu. Sok tak najan wajahnya lagi nyem duit, ulah disebutkan, nah lagi nyem duitnya, gitu. Tapi lihat dulu wajah dari mana-mana oke orang yang mengabutuh mah, wajah nanti sok mengelas gitu. Kudu kieu, kumaha kabarna? Hatenya geus apa? Wah ini mah biasa wajah kieu mah nyem duit gitu nya. Tapi tong ceplokkeun gitu. Tanya dulu gimana keluarga dan sebagainya. Baru kemudian apa 5 kali nyem duit, aya naon? Dengarkan terlebih dahulu dia bercerita aku begini. Oh iya. Kumaha tuh? Ya itu nama abi teh pinjam duit sejam kemudian deh gitu ya. Nah, baru kemudian kita kasih apakah dikasih pinjam atau apa begitu. Nah,
dari kemudian bahkan dikatakan oleh bagaimana di sini surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Memang di situ perut, tetapi lebih spesifiknya lagi dari rahim tadi. Nah, tidak tahu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Artinya bahwa ketika Allah sudah memberikan indera dari mulai penglihatan, pendengaran, bahkan diberikan hati yang ada dalam kolbu, bukan di sini, bukan organ hati. Nah, kita tidak tahu apa-apa, maka oleh Allah diberikan pengetahuannya. Kalau Allah berikan pengetahuannya, nah emang ayat itu ayat untuk dikasih pengetahuan ari anu punten ya, yang idiot, yang autis, debil, mereka tidak tahu apa-apa. Otaknya dikasih, organnya dikasih, tapi tidak semuanya berfungsi. Saya waktu masih ngajar di SMP dulu di Cicahem, punya siswa, dia itu autis, badannya tinggi besar, laki-laki. Kalau mendengar laki-laki dia langsung Pak Iwan gitu. Kemudian dia itu suka menyentuh alat kelamin. Kabayang semakin kurang agarawak, dia semakin senang. Bari susurian barareknya pangan, cicing sia cicing gitu ya. Pak Iwan juga jauhan. Tapi ketika dipukul, rek dipikir kegetihan, tidak tahu rasanya sakit. Ada yang seperti itu. Lamun teman-teman wis ambekeun, wah konyol dia cuma ketawa, hahaha, ketawa gitu. Satu sisi ketawa, satu sisi sedih gitu. Berarti reseptor pada sistem indera di kulitnya tidak berfungsi, tidak tahu dia rasanya sakit. Allah karim. Maka dari itu sebelum dicabut fungsinya kita maksimalkan. Ibu lagi ngorek lilin atau apa, kena panas kan, artinya bahwa fungsi indera kulitnya itu berfungsi ya. Jadi yang pertama yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran adalah penglihatan. Tadi pun dibuat pertama kali organ setelah jantung adalah mata, setelah mata kemudian pendengaran. Berarti lebih banyaklah mengamati apa yang ada di sekitar kita, kemudian dengarkan gitu. Kemudian yang ketiga di sini adalah peraba. Yang paling banyak berikutnya adalah peraba. Nah, peraba di sini adalah kulit. Ketika bayi dilahirkan, itu sensitivitasnya itu, ibu bapak kalau lahir bayi suka banyak kayak rambut-rambutnya, ya, punten. Soalnya juga monyet. Kalau ketika lahir kan banyak, naon sebenarnya rambut naon gitu hidup dia namanya. Sebutan orang Sunda sebutkan gegeleh gitu. Jadi seluruh tubuh itu ada rambutnya. Tapi setelah beberapa hari kemudian yang dominan rambut ya pada rambut ini, alis dan lainnya, tapi sekelujur tubuhnya kemudian semacam rontok begitu. Emang untuk apa? Ternyata itu Allah ciptakan sebagai reseptor terhadap lamun ibu nakir diusap gitu, atau kuramana diusap sok bergerak gitu. Nya apalan di mana eta bapakna? Tadi pendengarannya sudah berfungsi, dia tahu anak ayah bergerak gitu. Lamun uang poe anu datangna tatangga bisa jadi suara nana dikenalina tatangga. Maka karena tadi pertama kali mata, yang kedua telinga, maka sa romeng-romengna suara ayahnya suruh ngaji di dekat kandungan. Supaya apa? Ketika lahir kenengan tatangga. Dan suarana yang romeng-romeng oge itulah suara paling indah yang saya dengarkan. Piraku ari nyieuna bapak-bapak suarana terdengar, ari ketika mendidiknya tidak ada. Walaupun sekalipun menggunakan HP ditempelkan suaranya, dia sudah mulai mendengar. Oke, jadi satu penglihatan, dua pendengaran, tiga kemudian indera peraba, yaitu pada kulit. Di situ peraba itu sistem saraf yang berjalan. Kemudian berikutnya adalah penciuman. Maka penciuman itu ada di sini nih Bu. Sok aya penyakit nambur di dada Bu. Sinusitis.
sinusitis. Di dalam sini kalau kita tidak dalam kondisi sehat, bau apapun tercium di sini kan, mending geunah eta ngeuleuh tarasi jiga teh dipurulukeun kana samuhaneun enak jeung pedol jeung ayeuna teh sekian meter kemudian ngeuleuh asin. Aduh, ieu kabayang lamun jeung liwet. Nah, tapi ibu lagi flu di sini. Di bagian sensor di bagian sini kan ya kayak gini kurang lebih sensornya itu. Di sini ada sel saraf ujungnya, di sini ada selnya. Kemudian nempel ke situ bau-bauan tersebut terciumlah diterjemahkan ke otak. Tapi kalau misalkan ada lagi flu, maka bagian sini tertutup oleh lendir-lendir tersebut sehingga tidak tercium bau apapun. Ya, tidak tercium sama sekali. Nah, di sini dalam Al-Quran disampaikan bahwa penciuman itu intinya adalah untuk meyakini bahwa segala yang kita cium di alam dunia ini adalah kadar-kadar ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diksi Al-Quran pernah kita bahas, ketika ayat artinya sesuatu yang membuat seseorang itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika subhanallah ieu bunga mun diseungit kawasan Gusti Allah luar biasanya. Lain kieu kembang teh bau tarasi, mainan ngaranna ge kembang bau tarasi. Teu kitu, tapi ya Allah karim Maha Suci Allah menciptakan bau yang berbeda-beda begitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah pengecap lidah. Nah, di sini diberikan gambaran bahwa ternyata Allah menciptakan berbagai indera itu ada fungsinya. Untuk pengecap berarti merasakan rasanya, nikmatnya. Ibu, bapak pernah mengalami barusuh panas dalam? Pernah. Kumaha raosna tuangan anu enak sekalipun enak atau tidak enak? Tidak enak ya. Asal rocok gitu karena lidah teh. Bahkan rasanya pun tidak terasa nikmat. Nah, di sini memberikan gambaran bahwa ketika Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan nurani, tetap intinya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar-kadar ayat, kadar-kadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat sekarang berikutnya di sini surat-suratnya sudah tadi. Bahkan di dalam ini surat Thaha ayat 27 tentang pengecap ini, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Ini memberikan gambaran bahwa kalau orang berbohong biasanya suka kaku ya. Bohongnya menakan aku 100.000 tina saku. Tapi lamun memang tidak, henteu. Hampir aku dan kesenang yang henteu. Beda latangnya itu. Tapi kalau berbohong, tenang gitu. Kalau abdi malah menyuci pagi-pagi gitu ya, kebahagiaan itu kalau dinyuci gitu. Walaupun dari saku sendiri kalau dinyuci, menang 10.000 gitu. Pas digoes gede nang sini, airnya itu udah 10.000. Kemudian sampai panasin air dina panci, dipanaskan luhureun panci gitu kan. Cuk abdi teh inilah kebahagiaan pagi hari gitu kan. Dan dibikin status ku abdi teh satu pojok teh. Hari aya sok ngera-ngera neng, heuh cuk foto teh heuh salakina nyuci pamajikanna teh nyuci heuh era neng heuh teh jadi diupload dan coba gitu kan. Dipanaskan di atas dia gitu bahagia. Nah, di mana-mana secara saintis, secara real bahwa orang yang berbohong kaku lidahnya, tetapi orang yang tidak berbohong lidahnya begitu lancar. Diberikan gambaran. Nah, ini sebagai indikator. Sekarang kita lihat secara minggu ke minggu dulu pendengaran. Jadi pembentukan sistem pendengaran ini mulai pada minggu ke-4 sampai ke-5. Jadi minggu ke-4 sampai 5. Setelah itu perkembangan pertumbuhan terus terjadi baik bagian dalam atau bagian luar telinga. Ibu, bapak, telinga itu ada yang luar ini, cuping. Jadi lamun sonar mah ieu teh pendeteksi bagian luar. Jadi kayak pamancar. Maka ketika orang tidak punya ini,
walaupun bisa mendengar, misalkan seperti ini punten gitu ya, dia tidak akan begitu bagus mendengar suaranya karena lamun cek bahasa Sunda mah henteu malapah gedang gitu. Tidak merambat yang ini dulu ke sini dulu, ke sonarnya dulu. Sini baru kemudian bagian dalam. Maka ada orang yang tidak bisa mendengar karena bagian dalamnya yang disebut dengan bagian disebutnya rumah siput, ada gedang telinga. Ada juga yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, maka pada minggu ke-18 sampai 20 perkembangan indera pendengaran bunyi dalam kandungan sudah benar-benar utuh. 20 minggu teh seberapa bulan? 5 ya. Nah, maka 5 bulan dan selanjutnya kalau kita ingin memperdengarkan anak kita dengan murotal, dengan musik instrumen dan sebagainya, itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena pada usia 20 sampai 18 sampai 20 minggu ini, bahkan pada 24 sampai 26 minggu ini semuanya sudah berfungsi bagian telinga itu. Jadi sudah merambat dan sudah diset ke otak. Oh, suara iya suara si ayah. Oh, ini suara-suara ibu saya. Oh, ini suara tetangga dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya pada trimester ketiga, suara yang paling jelas didengar janin di dalam kandungan adalah suara ibunya. Maka pantas kalau kata sosiolog, seorang ibu yang hamil selalu diajak ngobrol. Dek, kita bobo yuk. Dek, yuk kita berangkat. Jika gelo cek anu teu ngarti mah. Tapi ternyata karena pada usia 24 sampai 26 minggu ini sangat jelas dia mengenali, oh suara ini adalah suara ibu saya. Makanya saya suka melihat ibu dan bapak ya. Kalau ada, saya juga menemukan orang yang nalahirkeun saking ku alimna kana putrana, ku salakina dini nyeri, salakina angkat gitu. Saya melihat sendiri gitu. Kemudian anak ente brol poe ka hiji teu disusuan teu naon langsung dipasikeun ke orang lain. Apa yang terjadi? Anak tersebut lebih cenderung diem. Kenapa diem? Cek abdi teh. Nah, budak teh ceri-ceri aja. Sugan budak teh mela kumaha kitu nya ku anu urusan kebetulan urusan kita tetanggi gitu. Nah, si horeng anak teh neangan sholat, anu selama dikandung sok menyeru dia. Ayeuna bet leungit jadi suara batur. Oh, kata saya itu luar biasa. Budak dia neangan suara indungna. Sagala-galana bapana neangan suara bapana. Ieu keluar suara lain dan belum pernah bertemu dengan dia. Maka pantas akhirnya anaknya kebesarnya itu menjadi pendiam. Karena berenang mencep orang mah ngahulung ngarebeun kamana saran barento, kamana saran barento gitu. Kan 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar mendengarkan suara. Dia lebih banyak termenung memikirkan yang belum waktunya dia pikirkan sebenarnya. Luar biasa. Ya, jadi di sini pantas kalau kita diajarkan untuk banyak berbicara dengan dia. Penglihatan secara saintis di sini disampaikan bahwa pada usia 26 sampai 28, jadi mata itu pertama kali dibuat, tapi pada usia 26 sampai 28 minggu lah kelopak mata janin mulai terbuka dan dia bisa membuka sesekali matanya membuka menutup. Makanya lengkap seraban sok nulisik berubah posisi, maka kemudian dia ibunya akan berubah posisi. Bukan karena sekedar cangkel nakarak, tetapi baik juga ketika sinar cahaya itu dia akan bergerak menghindarinya, begitu. Namun hal ini akan bergantung pada faktor-faktor ketebalan rahim dan ototnya. Jadi ayah, ibu, bapak, seorang perempuan itu disebut dengan beuteung anjingeun cenah bahasa teh. Jadi beuteung anjingeun teh memang tebal. Jadi walaupun dia melakukan jogging, senam jumba gitu, tetap saja perutnya itu agak besar karena memang tebal permukaan ininya. Nah, istri saya termasuk orang yang kata dokter, wah ini mah ininya tebal. Kan istri saya di sesar tiga-tiganya. Ketika di sesar kata dokter, ini termasuk jenis kulit perut yang tebal. Jadi tebal. Jadi walaupun jumpa apapun tidak akan selangsing seperti orang yang tipis bagian perutnya begitu. Ya.
Jadi itu yang salah satu yang membuat apakah sensitivitas kepada matanya itu kuat atau tidak. Yang keempat ini indera penciuman. Kapan indera penciuman ini? Nah, di sini pada usia 11 sampai 15 minggu. Nah, kalau dilihat minggunya. Nah, di sini dia itu akan menghirup dan menelan cairan ketuban. Maka sesekali dia gitu. Nah, maka pada kasus tertentu yang hamilnya terlalu lama sampai ketubannya warnanya hijau ya. Kalau lama cenah lamun hamil lebih dari 12 bulan bakal katakan harus saepi cenah lebih nabi gitu. Padahal lain gitu. Lain bakal katakan ilmu disebut kan hamil mobbing disebut gitu. Padahal lain gitu, tidak boleh melebihi 9 bulan apalagi sekarang. Maka pilihannya kalau tidak normal diinduksi, dibalon, akhirnya sesar gitu. Karena ternyata bahwa karena dia sudah mulai bisa merasakan dan menelan, abi gaduh ibu bapak tatanggi, sekarang kondisinya itu cacat, kemudian mentalnya juga agak cacat begitu. Ternyata kata dokter waktu itu terlalu lama kan, jadi di kampung mah gitu cenah. Tenang wae Neng, kalem wae dah cenah hamil munding mah justru bakal pintar udah katakan ilmu leluhur gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika lahir si ketuban ini sudah sampai ke otak. Dan akhirnya keracunan. Kan tidak boleh dikonsumsi itu mah. Kalau mau disebutkan obat mah bukan. Ternyata sudah terhirup dan sampai ke otak senyawa kimianya, dan kemudian sekarang anaknya dalam kondisi cacat fisik dan mental. Padahal tidak ada generasi dari atasnya yang cacat. Itu kejadian real bahwa penciuman ini dia sekali ingin menghirup dan merasakan apa sih yang ini ternyata ayam ketuban begitu. Dan itu tidak boleh sampai terlalu lama. Nah, penciuman di sini juga pengecap, berikutnya pengecap berarti lidah, dan lidah ini lebih banyak diberikan gambaran tentang bagaimana manusia diberikan anugerah, yaitu bisa merasakan makanan demi makanan itu. Salah satunya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah teungeunah dahareun kieu. Tidak boleh kita mencela makanan setidak enak apapun. Seperti Rasul kalau tidak suka cukup disimpan. Ulah kieu dahareun urang mana yang kuas kieu teungeunah misalnya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Jangan sesekali mencerca makanan begitu. Ya, karena ketika kita berkata seperti itu, tetangga saya kemarin minggu yang lalu baru pulang umroh, kata tetangga saya begini, Pak Iwan, abi cenah di ditu nyebutkeun kieu, barang dahar teh naon dahar urang mana ieu cenah dahar teu ngareuna, da eta cenah ti poe ka-4 nepikeun ka poe pulang. Tidak ada satupun makanan yang bisa dinikmati. Teu ngeunah we kabeh makanan teh. Ya percaya atau tidak itu kejadian gitu ya. Intinya dalam Al-Quran di sini bahwa rasa kenyang dari cairan atau rasa dari makanan itu harus menjadi salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kurang asin, ulah kieu ka istri teh, "Mah, ini kurang uyah barang asakan kecil atau singuna." Loba teh uyah, "Mah, keur kasparannya ini asin pisan." Henteu oh bener mah gitu. Kalau nikmat tah kieu mah masa tasing mana jika chef atau juga restoran. Kalau emang pamajikan normal selamanya, aya kadang-kadang keur makanan begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat lidah peraba kami masukkan ke dalam. Nah untuk peraba khusus di Al-Qur'an digambarkan bagaimana hancur leburnya tubuh manusia di dalam api neraka, hancur jadi lagi, hancur jadi lagi, dan boro-boro api neraka. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kakara bapak-bapak keur ngarokok kieu dari Allah keur ngarokok. Kakara dina rokok, komo dina neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena ya tadi teh di dalam indera peraba mah kulit mah itu sangat sensitif. Makanya tadi urutannya yang ketiga, yaitu apa? Tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar, maka dia bisa membaca dengan perabahnya dengan kulit.
kulitnya, muncullah huruf Braille, ada Al-Quran Braille. Bisa tetap maksimal dengan pendengarannya, dengan perabatnya, tetap bisa mengamati. Ya, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau anak saya bertanya gini, ayah, nanti kalau di neraka katanya kan hancur. Ya udah meren ayah ya, tapi kata guru jadi lagi badannya itu kabayang gitu ya. Kulitnya terbakar sampai hancur jadi doi, terbakar sampai hancur jadi lagi. Itu kabayang bagaimana kulit itu kakarat senuan satu titik saja atau terbakar lah punten ya. Waktu saya masih ngajar di SMA itu ada salah satu yang jualan itu nyentrekeun kompor gini ibu, nyentrekeun kompor gas, tuhurung deui, meureun gas tersebut pas nyolok cus ke sini terbakar wajahnya sampai bulu mata di sini pada habis semuanya. Terluka bakar. Kakarat satu tempat manusia sudah nangisnya luar biasa. Apalagi seluruh kulit yang ada di situ reseptornya terbakar, entah bagaimana rasanya. Makanya kalau orang terbakar kulit dalam kebakaran banyak biasanya jarang yang hidup kembali kecuali kalau ditangani dengan sangat luar biasa. Begitu. Itu adalah peraba atau kulit. Dalam ayat berikutnya disampaikan surat Al-Hajj ayat 19, inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka, ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Naudzubillah min dzalik. Teu kabayang. Kulit anu sakieu legana disebut teh permukaan tubuh bahasa biologi. Nya dibakar nya disiram dengan air mendidih walaupun kabayang kumaha panasna. Kakara kaseblok cair keur cai wae geus kekerepengan. Komo ieu mah terus-terusan dilakukan. Dalam ayat 20-nya, dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Jadi bukan hanya sekedar permukaannya saja, tapi sampai mendidih ke dalamnya sampai hancur, udah hancur jadi lagi, digituin lagi, hancur lagi. Nauzubillah min dzalik. Muridi mendengar ketika kita dikatakan ayat ini karena terbayang rasanya seperti apa gitu. Bahkan dalam surah Al-An'am ayat 7, dan sekiranya kami turunkan kepada Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Selalu seperti itu. Kan baiknya dia mah teu dosa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Gitu. Orang berkata seperti itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ini tentang indera penglihatan tadi sudah disampaikan. Kemudian indera penciuman juga tentang harum baunya sudah disampaikan. Kemudian indera pengecap juga sudah disampaikan. Intinya adalah tadi tentang kekakuan lidah sudah disampaikan. Kemudian indera peraba di sini disampaikan bahwa telinga sebagai indera pendengaran, mata sebagai indera penglihatan, dan terdapat isyarat bahwa buku mulutmu kemudian Rasulullah menciumnya, maka menurut peneliti kalimat tersebut menjelaskan bahwa bau akan dapat diketahui oleh indera penciuman yaitu hidung. Di bau ya sudah saya jelaskan tadi tentang penciuman ya. Oh ya ini. Nah di sini ada tambahannya. Kenapa dalam Islam lamun ziarah kubur tong calik di kuburan anu sanes? Ya. Entong diudinya, entong di kuburan. Nah ini disampaikan ya bahwa dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari kalian duduk di atas bara api dan membakar pakaiannya dan kulitnya adalah lebih baik baginya dari duduk di atas kubur. Tuh. Mata ieu tah disebutkan emang sahabat bersaksina kulitna duduk di atas kuburan. Jadi inilah
dalil bahwa tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Kenapa? Karena disampaikan bahwa duduk di atas bara api dan membakar pakaiannya bahkan sampai kulitnya itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Maka tidak boleh ketika ziarah kubur duduk di atas kuburan. Yang kedua, dari Abu Hurairah berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba atau manusia yang berbicara dengan pembicaraan yang belum jelas baginya atau hakikat dan akibatnya, maka dia akan terlempar ke neraka sejauh antara timur dan barat. Jadi maksudnya kia bilang, jauh, segitu mau di mobil, mau kena korupsi minggu kemarin atau dunia atau yul teh gitu, karena tekap cita, beli mobil bulan kemarin, ayo beli di motor, buang bulan harap beli di mana aja, tekap hati kurang, karena dunia atau yul teh, karena gue dela gede di jalan. Tadi nggak sakit itu ditambah tuyulna bobo yang bisa tambah 2 karena merenangnya. Ayo boleh di mobil tuyulna tidur ada mata. Anu kawas kitu teh cek hadisna naon katanya, maka akan terlempar ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Nauzubillah kita. Lamun can jelas faktana, can jelas geuleuh-geuleuhna tong wara dicarita-caritakeun atau jangan bergosip. Digosok semakin itulah gosip. Ya, di sini disampaikan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini bahwa kalau indera pendengaran yang ternyata lebih dahulu bukan pendengaran, yang kedua posisinya dia fungsinya adalah reseptor sebagai penerima rangsang berupa suara dalam Al-Quran dan Hadis adalah mendengar ayat-ayat Allah. Artinya semakin kita mendengar berbagai hal, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penglihatan yang tadi posisinya paling banyak ayatnya, yaitu reseptor menerima rangsangan berupa cahaya atau melihat. Nah, berupa cahaya. Ibu, kalau ibu dalam terang seperti ini melihat ini warnanya putih, melihat warna ini hitam. Tapi lamun ieu jeung ieu disimpan di tempat yang gelap, kelihatan enggak warnanya? Enggak, gelap gulita semuanya. Nah, maka kenapa dikatakan sebagai berupa rangsangan berupa cahaya? Karena bisa melihat warna itu karena kita bisa benda tersebut bisa memantulkan cahaya dominan. Dak geuning ditempatkan karena gelap mah kabeh hidup gitu. Jadi kalau dalam fisika dikatakan ini bukan warna yang sesungguhnya putih itu, tapi kemampuan benda ini untuk memantulkan warna putih dari cahaya tersebut. Maka kalau di sini bisa dengan warna hitam, berarti yang mampu dipantulkan oleh benda ini adalah warna hitamnya. Gitu cek fisika. Nah, dalam Al-Quran, ketika kita diberikan mata yang sempurna bisa melihat, sama gunakanlah untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu ya. Allah nyiptakeun jalma beda-beda, nu ieu kieu, nu itu kitu, urang kieu itu kitu, alhamdulillah. Ketika melihat orang sedang mencari nafkah, katingali merenggut karena belum ada yang beli, maka kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mah itu kawas kitu. Moga-moga itu sih ada yang beli dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya dalam penciuman, reseptor penerima rangsangan berupa bau atau mencium. Sebelum penciuman tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis dan Al-Qur'an katakan rasakanlah aroma sebagai nikmat rezeki dan Allah Subhanahu wa taala. Ulah kieu, teu pasakan euceul teh atuh set internasional. Enaknya Al-Qur'an teh tidak begitu. Alhamdulillah dikersakeun keur purun we masakna sehingga enak berenanya gitu. Tidak boleh kita mengatakan euceul teh. Nah, penciuman, pengecap, jangan sesekali kita bersombong ria dengan masakan yang sifatnya terciumnya wangi, terasanya enak. Karena itu semua ditakdirkan bisa enak dan tercium dengan wangi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ka Allah we,
kadar-kadar ayat, kadar-kadar mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir yaitu peraba, reseptor penerima rangsangan sentuhan tiru seusap rambut nanti kehadap sahibat gambar, kecuali pada bagian eksternal yaitu pada rambut, pada kuku itu tidak bisa merasakan reseptor ini kan tidak ada sesuatu di situ. Maka dalam Al-Quran merasakan nyeri dan prihatin. Artinya apa? Ketika kita merasakan nyeri atau prihatin, itu sandarkan kepada Allah sehingga Allah memberikan kembali fungsi-fungsi daripada sistem indera ini. Begitu ya. Dari kesimpulannya di sini bahwa fungsi sistem indera manusia menurut sains adalah sebagai pengantar data serta penerima rangsangan yang menghasilkan data ke sistem syaraf otak. Hal tersebut menyebabkan seseorang dapat memahami suatu informasi, gitu ya. Sedangkan fungsi indera manusia menurut Al-Quran yaitu sebagian fasilitas untuk memperoleh ilmu pengetahuan, namun tidak hanya sebatas untuk menyerap sejumlah informasi, tetapi fungsi indera manusia seharusnya lebih kepada pembentukan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi sistem indera manusia menurut hadis mendekati fungsi menurut Al-Quran, yaitu bagaimana indera sebagai fasilitas dari Allah untuk menghantarkan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, konteks tersebut sama-sama meletakkan posisi panca indera sebagai fungsi fasilitas dalam kehidupan menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah daripada sistem indera, kajian secara sains bahwa urutan diciptakannya 1 tari mata, 2 telinga, 3 peraba, 4 yaitu pengecap dan perasa. Pengecap di sini adalah untuk pencium. Nah, berarti kita urutkan banyak-banyaklah mengamati terlebih dahulu, kemudian kita dengarkan dengan kita gunakan peraba kita, sistem syaraf kita untuk merasakan bagaimana getirnya, bagaimana senangnya, baru kemudian kau hirup dan rasakan kehidupan ini untuk semuanya kadar-kadar ayat, kadar-kadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kita bahas ini kita semuanya bisa memaksimalkan panca indera ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi disebutkan qalbu dengan hati, atau sebenarnya feel yang bisa merasakan, ya katakan indera keenam seperti itu akan terbentuk kalau kita suka memaksimalkan panca indera kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti seorang ibu ketika dia sedang memotong bawang, kaker, aya naonnya, ternyata misalkan anak nanti kosewa, apakah ada yang meninggal dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa indera yang 5-nya sering kali dilatih untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika ada sesuatu, bukan kabel telepon, bukan sinyal telepon yang menghubungkannya, tapi sinyal yang Allah berikan sebagai petunjuk akan adanya sesuatu dalam kehidupannya, sehingga kalau ada hal yang buruk akan menjadi baik, kalau hal yang baik akan lebih baik. Moga-moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.